Terus yang kedua adalah Bapak Dwi Rahmat SEM Bus. Beliau dari Perhimpunan Intelektual Muslim Kalimantan Barat. Assalamualaikum Pak Dwi Rahmat. Waalaikumsalam. Alhamdulillah dari jauh juga dari Kalimantan hari ini bisa berkumpul di forum ini di Kota Pontianak ya. Kebetulan sekarang di Jakarta. Oh, lagi di Jakarta. Alhamdulillah. Lagi liburan. Lagi working from home. Working from home. Oke. Beliau adalah anggota dari Perhimpunan Intelektual Muslim Kalimantan Barat. Insya Allah nanti juga akan menyampaikan pendapat dan opininya. Yang ketiga adalah Ustadz Ali Akbar. Beliau adalah pembina dari Majelis Islam Kafah Jakarta Timur dan juga pembina Pemuda Rindu Surga. Assalamualaikum Ustadz Ali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah. Ini backgroundnya bagus banget itu ya Ustadz Ali ya. Sudah dipersiapkan rupanya. Iya. Ya, senang sesuai sekali kita Ustadz itu. senang sekali kita bisa berkumpul di sini di forum ini walaupun secara secara online melalui media telekonferensi. Kita langsung masuk ke topik ya Prof ya. Mungkin yang pertama saya mau tanya ini Profesor Daniel mengenai kebijakan-kebijakan publik yang selama ini sudah diambil atau ditempuh oleh pemerintah, terutama pemerintah pusat gitu ya, menghadapi musibah gitu ya. Kalau kita katakan musibah COVID-19 ini, yang saya sebagai anggota masyarakat itu terkadang merasa bingung dengan beberapa keputusan atau sikap yang diambil pemerintah. Saya ambil contoh yang paling sederhana itu adalah mengenai kemarin itu yang sempat jadi yang sempat jadi bahan untuk berbantah-bantahan mengenai pulang kampung dan mudik ya. Terjadi diskusi yang panjang gitu loh. Terjadi berbantahan antara antara kepala negara dengan menterinya ya, dengan satu menteri dengan menteri yang lainnya ya, sampai akhirnya terakhir ini tadi siang ada berita dari Menteri Perhubungan sendiri mengakui bahwa aturan larangan mudik di Indonesia itu malah bikin bingung. Nah, itu Menteri Perhubungan sendiri yang mengatakan seperti itu. Belum lagi kebijakan-kebijakan publik yang lainnya yang mengatur masalah. Contohnya adalah mengenai bandara untuk penerbangan domestik malah tidak diperkenankan ya, tidak diperbolehkan, sehingga dengan maksud untuk mencegah orang itu melakukan mudik atau pulang kampung, tapi penerbangan dari internasional justru masih tetap terbuka lebar gitu, sehingga orang asing tetap bisa masuk. Itu dari satu sisi. Dan kemarin belum lama ini 2 hari yang lalu sempat ramai di sosial media juga ketika ini sesuatu yang agak konyol ya, bawaannya karena sentimental ketika sebuah restoran cepat saji di Jakarta, di Sarinah, ditutup karena gedungnya mau direnovasi. Nah, kemudian masyarakat yang memiliki rasa ikatan sentimental dengan restoran itu malam hari itu berkumpul beramai-ramai untuk menyaksikan penutupan lokasi restoran cepat saji tersebut. Ini akan sangat kontroversi, akan sangat terbalik dengan kondisi ketika ada sebagian saudara-saudara kita, bahkan mungkin kita sendiri sebagai kaum muslimin mencoba beribadah gitu ya, beribadah wajib di hari Jumat, tapi ternyata kita tidak bisa melakukan karena masjid tidak boleh dibuka untuk melaksanakan sholat Jumat dengan alasan menghindari perkumpulan orang dalam jumlah besar karena dalam pelaksanaan PSBB. Begitu juga sampai dengan sudah lebih dari pertengahan malam Ramadan ini, banyak masjid dan musola yang tidak bisa melaksanakan salat tarawih yang biasanya dilaksanakan secara berjamaah kaum muslimin di Indonesia gitu ya. Nah, ini saya mau tanya Profesor Daniel, ini kebijakan-kebijakan yang penuh kontroversi seperti ini kok
kenapa bisa terjadi di Indonesia seperti sekarang ini gitu ya. Ini penyebabnya apa? Ini kan kalau hal seperti ini kan membuat masyarakat jadi menjadi sangat bingung mungkin ya dengan kondisi seperti ini. Saya mau dengar ini dulu, analisa dari Profesor Dani. Silakan, Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ya alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Sebetulnya yang bingung tidak cuma masyarakat, pemerintahnya pun bingung, ya. Jadi begini, pandemi ini tidak pernah dibayangkan oleh pemimpin-pemimpin politik maupun bisnis. Di tingkat global, bahkan superpower pun seperti Amerika babak belur menghadapi ini. Ya. Jadi semua rencana politik maupun bisnis yang dibuat tahun lalu itu buyar, ambiar. Nah, mereka disibukkan untuk merespons pandemi ini sampai tidak sempat buat rencana baru. Jadi mereka bekerja tanpa rencana sekarang ini. Ya, mereka bekerja tanpa rencana sehingga koordinasinya lemah sekali. Bayangkan kalau menteri-menterinya kayak gitu memang tidak ada rencananya. Dan kita tidak siap dengan contingency plan. Jadi kalau kita lihat Pak Doni Monardo itu sebagai ketua BNPB, itu nggak siap. Kita memang tidak punya satu dokumen rencana kedaruratan untuk menghadapi pandemi. Ya, itu tidak pernah dibuat. Ya. Mungkin menghadapi tsunami, gempa bumi, itu ada. Dokumennya ada. Tapi menghadapi pandemi nggak ada. Ya, jadi memang secara dokumen, kita tidak siap. Tidak ada contingency plan yang bisa dipakai untuk menghadapi pandemi ini. Sama sekali di luar bayangan para pemimpin politik maupun ekonomi. Ya. Jadi kalau masyarakat bingung, ya jelas karena pemerintahnya pun bingung, tidak punya rencana. Ya. Jadi menterinya tidak satu kata, tidak punya tujuan yang sama. Ya. Ini yang pertama. Ya. Kemudian yang kedua, saya kira kita harus dipahami bahwa keputusan-keputusan di tingkat nasional itu dipengaruhi oleh dinamika global yang sekarang sedang terjadi. Ya. Dinamika globalnya ada dua paling tidak. Pertama, kebangkitan Cina. Ya, kebangkitan Cina dengan program obornya itu One Belt One Road itu sedang gencar-gencarnya dilakukan ya di seluruh dunia ya sampai Afrika, Asia bagian selatan dan sebagainya. Indonesia pasti terdampak ya dengan rencana besar ini. Pada saat yang sama Amerika di bawah Presiden Trump itu sedang sangat nasionalistik dan melihat ke dalam, ya, sangat inward looking, ya, sangat inward looking. Tetapi jejak-jejaknya di Indonesia sudah lama, jejak-jejak Amerika di Indonesia itu sejak Orde Baru dengan masuknya Freeport dan sebagainya. Ya, jadi hubungan kita dengan Amerika sekarang ini dalam posisi yang lemah sebetulnya. Karena posisi Trump dalam keadaan seperti itu sangat melihat ke dalam untuk kepentingan pencalonan dia tahun ini, ya. Nah, sedangkan Cina sedang ekspansif keluar, ya, sedang ekspansif keluar, dan tampaknya memang pimpinan-pimpinan kita sangat pragmatis, ya, sangat pragmatis, sehingga lebih enak mendekatkan diri dengan Cina, ya, pada saat ini, ya. Jadi kebijakan national no lockdown ini, tidak ada lockdown secara nasional, itu untuk memperlancar rencana investasi besar-besaran di sini, ya. Jadi TKA asing yang banyak masuk ke sini melalui berbagai macam pelabuhan internasional, itu bagian dari proyek obor, ya. Jadi proyek-proyek infrastruktur, jalan tol, pelabuhan, kemudian kereta api cepat, perusahaan-perusahaan pertambangan, bahkan mungkin bandara, ya, itu sedang dikerjakan di banyak tempat, ya. Dan ini kalau melihat jadwal
obornya. Nah, ini harus selesai ya. Dan rezim sekarang tidak bisa tidak mengikuti jadwalnya Cina ya. Jadi jadi seperti undang-undang Omnibus Law ya, yang itu menabrak banyak undang-undang yang lain seperti undang-undang lingkungan, undang-undang ketenagakerjaan, undang-undang otonomi daerah dan sebagainya, itu ditabrak semua oleh undang-undang Omnibus Law ya. Jadi pemerintah ini, rezim ini dalam posisi melayani kebutuhan investasi Cina ya. Ini yang makanya ini ada tadi ya kebijakan-kebijakan yang tidak sinkron antara mencegah penularan dengan membiarkan begitu banyak tenaga asing Cina masuk ke Indonesia ya, pada ya. Nah, saya kira ini satu posisi kalau semua pemerintahan yang basisnya komunisme ataupun kapitalisme itu akhirnya bersifat imperialis dan ekspansi. Ya, dulu Amerika, sekarang Cina. Ya, jadi mereka sebetulnya sama saja karena mereka kebijakannya materialisme. Ya, ada yang cenderung ke kapitalisme, tapi juga ada yang cenderung ke komunisme. Jadi mereka pasti ekspansionis dan imperialis. Ya. Beda dengan Indonesia mestinya. Ya, di Indonesia lebih Islami lah, ya, tidak terlalu ekspansionis. Ya. Jadi ini seperti skenarionya Samuel Huntington, ini adalah suatu wujud benturan peradaban itu, ya, tesisnya dia itu yang mengenai the clash of civilization. Jadi pada saat sekarang ini memang Islam itu jadi musuh bersama kapitalisme dan komunisme. Nah ini dan posisi Islam dan umat Islam yang selama sebelum pandemi terjadi memang sudah dalam keadaan termarginalkan. Ini proses marginalisasi umat Islam itu dipaksa terus untuk terjadi, ya, seperti penutupan masjid-masjid dan sebagainya. Ya, kita dipersulit untuk menyelenggarakan ibadah yang sehari-hari, ya. Bahkan ormas-ormas Islam besar pun terpaksa percaya, ya, dengan skenario wabah pandemi ini, ya. Jadi saya kira belum lagi kalau kita lihat undang-undang ini, ya, haluan ideologi Pancasila yang terakhir itu betul-betul pukulan terakhir, karena itu akan menunjukkan satu kebangkitan neokomunis, ya. Jadi saya kira rezim ini mengambil posisi Bung Karno sebelum Bung Karno jatuh, ya. Jadi ini Nasakom Jilid 2, ya, saya melihatnya, ya. Nasakom Jilid 2, dan saya kira ini berbahaya karena elemen-elemen komunisme muda itu sudah sangat masif gerakannya dan makin terang-terangan dan mulai menggunakan instrumen legislasi, ya, legislasi dan upayanya untuk mewujudkan cita-cita yang sempat terkubur, ya, 30-40 tahun yang lalu itu, ya. Saya kira kita mesti waspadai, ya, kebangkitan komunisme ini melalui tangan investasi asing melalui Cina, ya. Jadi banyak undang-undang tadi, ya, seperti yang terakhir mengenai Perpu, ya, Perpu 2020 yang itu akan memberi kesempatan bagi pemerintah untuk membiayai program-program yang tidak perlu dipertanggungjawabkan, termasuk nanti kalau beberapa perusahaan besar maupun perbankan rontok karena krisis, ya. Jadi situasi global sekarang menuju depresi, dan itu bisa berakibat pada keruntuhan sistem keuangan global, dan itu akan merambat ke Indonesia, ya. Jadi Perpu ini akan memberi kesempatan bagi pejabat-pejabat publik, termasuk menteri-menteri keuangan dan sebagainya, itu untuk melakukan bailout, ya, bailout pada perusahaan-perusahaan besar yang bangkrut, ya. Dan ini undang-undang yang tidak terlalu peduli dengan ekonomi masyarakat kecil, ya. Dan saya kira ini situasinya seperti itu, ya. Dan saya kira yang penting sebetulnya
yang tidak diotak-atik oleh pemerintah itu seperti undang-undang pendidikan. Jadi kalau kita lihat sekarang ini sebetulnya umat Islam punya kesempatan untuk melakukan atau mereposisi pendidikannya untuk umat Islam. Ya. Jadi umat Islam perlu merombak pendidikannya, ya, supaya tidak menjadi instrumen penjongosan massal, ya, melalui persekolahan massal itu yang sejak Orde Baru, persekolahan itu menjadi instrumen penyediaan tenaga buruh terampil, ya, untuk kepentingan investasi asing. Ya. Jadi ke depan ini kita harus memperkuat keluarga. Jadi selama work atau study from home itu kita harus geser ke work or study at home, ya, belajar dan bekerja di rumah. Ya. Tidak perlu lagi kita membayangkan bekerja untuk investasi asing, tapi kita mesti membangun ekonomi baru berbasis keluarga dengan ukuran yang kecil, kemudian dari keluarga melebar ke masjid. Jadi basis-basis ekonomi kita harus berubah, ya, tidak di perusahaan-perusahaan besar, tapi di tingkat keluarga dan sekitar masjid sebagai komunitas ekonomi baru yang berskala kecil dan terutama berorientasi pada agromaritim. Ya. Saya kira ini yang penting karena selama ini ekonomi kita terlalu bergantung pada industri besar dan itu memang membutuhkan buruh dalam jumlah banyak. Ya. Jadi kalau tadi ada persoalan perburuhan, memang kita diset seperti itu. Jadi buruh itu hanya menjadi faktor produksi saja, ya. Dan nasibnya tidak akan pernah berubah. Ya. Dan kita tahu bahwa sumbangan sektor agromaritim turun terus, ya, walaupun sekarang nomor 2 di bawah industri, tapi kita lihat mestinya bisa lebih baik lagi dan kaitannya dengan ketahanan pangan, ya, sehingga kita tidak perlu impor banyak bahan-bahan pangan, ya, sehingga kita bisa mandiri secara pangan. Saya kira ini penting karena bagian dari persekolahan massal itu sebagai instrumen penjongosan itu adalah sekularisasi, yaitu proses-proses deislamisasi dan juga deagromaritimisasi. Kita dijauhkan dari pertanian dan dijauhkan juga dari kelautan dan perikanan. Ya, jadi ini proses-proses yang terjadi terus-menerus. Ya, jadi ini satu kesempatan sebetulnya di tengah-tengah ketidakadilan pemerintah dan pemerintah hanya menjadi fasilitator bagi kepentingan asing. Saya kira saatnya umat Islam membangun satu basis budaya baru, ya, sebagai tadi untuk membentuk kemandirian umat Islam di Indonesia. Ya. Jadi tadi kalau saya menjawab pertanyaan Ustadz Nadi Saputro, ya, jadi kebingungan masyarakat itu mencerminkan memang pemerintah tidak punya rencana, ya, untuk menghadapi pandemi ini. Mereka betul-betul gelagapan, ya. Tapi tekanan asing Cina itu harus jalan terus, sehingga ini memang pemerintah ini harus tunduk pada kepentingan Cina. Ya. Sementara Amerika sibuk ngurusi problem dalam negeri. Ya. Jadi ini Cina dalam posisi ekspansionis, Amerika dalam posisi mundur ke dalam. Ya. Jadi saya kira sementara pemerintah lebih pragmatis, ya, terutama kabinet dan orang-orangnya yang punya kepentingan bisnis, ya, sebelum tahun lalu sudah punya rencana besar sebetulnya. Yeah. Tapi dengan adanya pandemi ini rencana tadi itu ambiar, ya. Ambiar dan buyar. Ya. Jadi mereka sedang melakukan, tapi mereka ingin tetap kepentingannya tidak terlalu terpukul, ya, dengan pandemi ini, ya, dengan tadi, ya, terus agenda-agenda legislasi yang nggak masuk akal itu dijalankan terus, ya. Dan tadi saya katakan bahwa undang-undang haluan ideologi Pancasila itu bagian proses kebangkitan Nasako. Ya, saya kira ini catatan saya, bacaan saya, ya, terhadap situasi ini. Saya berharap PSBB ini segera berakhir supaya kita segera bisa menghidupkan masjid-masjid, ya. Ini bagian untuk menjauhkan kita dari masjid ini, yang saya kira ini
perlu kita waspadai. Ya. Saya kira itu bacaan saya tentang kebingungan masyarakat dan kebingungan pemerintah ya dalam perspektif clash of civilization dan bagaimana umat Islam bisa mengambil peluang menyalip di tikungan ya. Menyalip di tikungan untuk membangun kekuatan baru ya, membangun pendidikan baru yang memandirikan dan menghidupkan sektor agromaritim ya. Saya kira begitu Ustaz Nadi ya. Terima kasih. Prof, kemudian saya mau tanya juga sih, kita di Indonesia ini adalah negara yang menganut trias politika gitu ya, Prof. Bahwa ada lembaga eksekutif, ada lembaga yudikatif, ada legislatif juga. Ya. Bagian dari kekuatan demokrasi gitu ya di Indonesia, di dunia itu bahwa ada yang namanya lembaga legislatif sebagai penyeimbang dari eksekutif gitu kan. Teorinya kan seperti itu. Nah, ini kenapa saya melihat kok legislatif sekarang ini tidak bisa berfungsi sebagaimana mestinya gitu. Padahal kan seharusnya mereka menjadi bagian dari kontrol terhadap kekuasaan gitu kan, supaya kekuasaan tidak menjadi sewenang-wenang, kekuasaan tidak menjadi otoriter gitu ya, sehingga legislatif itu bisa mengimbangi itu, dan keberpihakan legislatif harusnya kepada yang mereka wakili, yaitu rakyat. Harusnya keberpihakannya legislatif itu kepada rakyat karena mereka adalah lembaga perwakilan rakyat. Tapi kenapa sekarang ini kok saya nggak melihat itu, nggak melihat legislatif itu memperjuangkan kepentingan rakyat, dan ini sangat terlihat sekali di masa krisis COVID-19 ini. Seperti tadi Prof bilang, undang-undang Omnibus Law itu masih tetap digodok gitu di DPR gitu. Walaupun sebelumnya sempat dibantah, katanya mau ditunda dulu. Tapi kemudian setelah itu video penundaannya dihapus, terus besoknya ada pernyataan akan dilanjutkan. Ini gimana Bu, Prof, melihat lembaga yang satu ini, Prof, yang seharusnya menjadi harapan rakyat gitu, harapan masyarakat di tengah kondisi seperti ini yang bisa menyuarakan suara masyarakat. Gimana, Prof? Ya, jadi bahkan sebelum pandemi ini pun sebetulnya demokrasi sudah mati di negeri ini. Jadi sebetulnya proses-proses demokrasi sudah dibeli semua oleh para taipan. Ya, jadi saya kira jadi sekarang kita mendapatkan satu situasi di mana tidak ada oposisi yang efektif ya, kecuali PKS. PKS kan suaranya kecil sekali. Ya. Jadi melalui transaksi-transaksi politik itu banyak partai, sehingga semua partai sudah dibeli dengan kursi-kursi menteri. Ya. Mungkin sebagian partai dapat kursi lebih kecil, lebih kecil, lebih sedikit daripada yang mereka harapkan. Ya. Jadi memang sekarang ini bahkan sebelum pandemi tadi, menurut pengamatan saya, pilar-pilar demokrasi sudah lumpuh, ya, sudah lumpuh, sudah dibeli ya oleh kekuatan-kekuatan modal. Ya. Nah sekarang dengan adanya pandemi itu kecenderungan untuk otoriter makin kelihatan karena memanfaatkan ketakutan masyarakat untuk otoriter, ya, bahkan melalui undang-undang itu tadi seperti otonomi daerah misalkan, ya, otonomi daerah diambil alih oleh undang-undang Omnibus Law. Ya. Jadi kalau kita memperhatikan, sebenarnya kontrol bisa dilakukan oleh bupati dan wali kota yang berani. Ya. Kalau bupati dan wali kota itu banyak yang berani, sebetulnya banyak program bisa dimentahkan sebetulnya. Ya. Jadi tapi ini kekuatan-kekuatan daerah di daerah-daerah otonomi itu pun juga diterjang oleh undang-undang Omnibus Law. Ya. Iya betul. Jadi ini tadi saya katakan bahwa Omnibus Law itu merampas sebagian otonomi daerah, wali kota dan bupati. Ya. Jadi ini saya kira memang ini satu kematian demokrasi. Ya. Jadi kekuatan-kekuatan untuk mengontrol pemerintah sudah hampir tidak ada. Ya. Jadi seperti kita ini, saya kira ini juga kekuatan-kekuatan demokratis yang mencoba membangun wacana alternatif, ya, di samping narasi yang disuguhkan oleh media mainstream
maupun oleh pemerintah. Ya, jadi saya kira ini forum bagus untuk membangun kesadaran, melakukan kontrol. Ya, saya senang sekali forum ini dibangun karena supaya ada wacana alternatif lah, ya, wacana alternatif yang perlu kita bangun. Ya, saya kira betul bahwa demokrasi dies in the dark. Ya, itu terjadi tidak hanya di sini, tapi di Amerika pun begitu, ya. Di Amerika pun begitu, ya, situasinya. Ya, sekarang seperti itulah kira-kira. Ya, itu Ustaz Nadi. Ya. Saya jadi malah ingat kata-katanya Plato bahwa ternyata katanya kalau kediktatoran itu akan lahir dari demokrasi yang sesungguhnya. Katanya sih seperti itu. Itu katanya Plato ya. Penggagas demokrasi gitu ya di masa-masa Yunani kuno. Baik, terima kasih Prof. Saya mau beralih dulu sebentar ke ini dari Pak Dwi Rahmat yang di Jakarta, harusnya di Kalimantan tapi di Jakarta. Ya. Pak Dwi, gimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah sehat. Ini saya mau sedikit bertanya mengenai kondisi yang sekarang yang terjadi, terutama dari aspek aspek langkah-langkah yang akan dilakukan, rencana pemerintah yang akan dilakukan untuk mengatasi problem-problem ekonomi. Di antaranya bahwa ada wacana bahwa pemerintah tuh bakal mau mencetak uang sampai 600 triliun, bahkan itu usulannya DPR malah yang minta uang itu dicetak sampai 600 triliun. Terus yang berikutnya juga di tengah kondisi wabah ini sebenarnya ada sedikit blessing in disguise lah kalau saya bilang. Ada sedikit keberuntungan karena harga minyak dunia itu turun katanya. Bahkan katanya sampai mendekati $0 katanya. Tapi yang aneh kok kemarin ngisi bensin di SPBU masih sama ya harganya, kok nggak ada perubahan gitu. Padahal kalau logikanya harga modalnya udah mau mendekati 0, ya harusnya harga jualnya juga bisa turun dari harga yang normalnya gitu kan. Tapi ternyata hal itu nggak dilakukan. Tapi beruntunglah buat mereka yang jadi driver ojol karena dapat diskon gitu ya. Dengan masuk ke aplikasi khusus bisa dapat diskon. Nah, cuma akhirnya muncullah rasa ketidakadilan di tengah masyarakat. Kok cuma ojol aja yang dikasih diskon, kan yang lainnya juga kena dampak gitu ya. Kayak yang ojek pangkalan gitu, kayak tetangga-tetangga saya kan nggak dapat diskonnya gitu ya. Nah, ini yang mau saya tanyakan itu bagaimana sih sebenarnya langkah-langkah pemerintah terutama dalam sektor ekonomi, karena memang kondisi ekonomi terpukul sekali dengan adanya COVID-19 ini. Dan sementara langkah-langkah yang diambil pemerintah ya dengan kata lain juga sebenarnya disetujui dengan DPR, karena tadi Prof bilang legislatif sudah berada di satu haluan dengan pemerintah sehingga controlling sudah tidak ada lagi. Ini gimana sebenarnya yang harus seharusnya mesti dilakukan seperti apa gitu dilakukan pemerintah dalam langkah memperbaiki ekonomi, terutama nantinya ini pasca COVID ini. Gimana Bung Dwi Rahmat? Silakan. Terima kasih Indra. Sebelum nanti membahas terkait dengan dua pertanyaan tadi terkait BBM dan apalagi tadi cetak uang ya, saya ingin memberikan penjelasan mungkin secara umum dulu gitu ya, bahwa terkait mungkin nanti akan masuk ke situ juga gitu. Nah, terkait dengan krisis atau musibah gitu ya, selalu ada orang-orang yang menyikapi musibah itu ya dengan bersabar ya, dengan mengambil ibroh terkait dengan musibah itu orang normal gitu ya. Pada saat krisis pun sebenarnya masyarakat itu rasa humanisnya itu lebih dikedepankan, sehingga bisa jadi ada pemakluman terkait dengan sesuatu yang diambil tindakan oleh pemerintah. Oleh karena itu ini yang harus kita waspadai gitu ya. Karena apa? Karena selain virus corona ini, pada saat krisis itu juga ada virus-virus oportunis yang harus diperhatikan di situ ya. Ada virus-virus koruptif gitu yang harus diwaspadai juga gitu ya. Ini terbukti kalau kita melihat dari sisi ekonomi, misalnya tahun 98 itu ada krisis ekonomi. Tapi apa yang terjadi? Ada moral hazard di situ ya. Ada kasus BLBI ya, yang mendompleng. Tahun 2008 secara ekonomi ada krisis ya. Kemudian ada yang mendompleng juga di situ apa? Kasus Senturi.
Ya. Nah, saat ini ya, kalau tadi Ustaz Indra mengatakan blessing in disguise-nya itu dari sisi harga minyak, ya sebenarnya blessing in disguise-nya itu bukan cuma itu gitu ya. Nah, masalah harga minyak itu sebenarnya masalah, kalau kita bilang itu masalah yang kecil dari sisi ekonomi secara. Blessing in disguise-nya maksud saya adalah dari sisi ekonomi sekarang ya, pembuat kebijakan mendapatkan semacam peluang kondisi untuk untuk mengambil kebijakan-kebijakan. Ya. Yang sebenarnya kebijakan itu sebenarnya bukan semata-mata disebabkan oleh pandemi ini. Ya, maksud saya begini. Kalau tadi Prof. Daniel mengatakan bahwa sebelum pandemi itu demokrasi sudah mati, gitu ya. Saya juga ingin mengatakan sebelum pandemi sebenarnya ekonomi itu sudah slow down. Ya, sudah ada perkiraan dari para ahli di tahun 2019 sebelum adanya pandemi ini bahwa akan terjadi resesi. Ya. Nah, adanya pandemi ini kan sebenarnya mempercepat terjadinya resesi. Jadi, kenapa jadi blessing? Ya, bayangkan kok, mungkin kalau tidak ada pandemi, kemudian terjadi resesi ekonomi Maret gitu ya, seperti yang diprediksi sebelumnya, yang akan disalahkan siapa? Yang akan disalahkan adalah pengambil kebijakan. Tetapi karena ada virus, bisa menyalahkan ini karena virus. Ada virus gitu ya, karena ada masalah ini, jadi bukan salah saya gitu. Nah, makanya kita harus hati-hati. Sebenarnya masalahnya itu bukan masalah dari perspektif ekonomi. Pandemi ini hanya memperburuk, walaupun tadi dikatakan oleh Prof. Daniel memang tidak diduga sebelumnya, tetapi sebenarnya dari sisi ekonomi rapuhnya itu sudah diduga gitu. Nah, apa kemudian yang tampak dari itu gitu ya. Nah, saya sore ini tadi Prof. Daniel sudah sempat menyinggung terkait dengan Perpu itu ya. Sore ini Perpu itu sudah disahkan, sudah disetujui oleh DPR ya, Perpu nomor 1 tahun 2020 terkait dengan kebijakan yang diambil oleh pemerintah terkait itu banyak masalah ekonominya gitu ya. Memang terkait dengan pandemi, tetapi perspektif ekonominya lebih banyak dibandingkan dengan penanganan COVID itu sendiri gitu ya. Ya, terkait dengan Perpu itu kan banyak sekali kritikan-kritikan. Contoh yang paling banyak dikritik adalah adanya imunitas ya. Adanya imunitas dari herd immunity. Bukan herd immunity. Oh, bukan. Imunitas dari pengambil kebijakan. Jadi ketika nanti para pengambil kebijakan mengambil sebuah kebijakan, maka mereka tidak bisa dituntut. Mereka tidak bisa dihukum karena mengambil kebijakan untuk mengatasi corona itu. Itu ada di pasal 27 di Perpu itu. Itu ada, ini yang dikritik. Kenapa? Tadi saya katakan virus korupsi itu di negara kita itu masif gitu ya. Ketika ada dikasih imunitas sedikit orang yang melakukan kebijakan, maka mereka akan memanfaatkan itu. Itu yang makanya yang sebelumnya ada BLBI, ada Senturi, itu kan sebenarnya ada moral hazard di situ. Nah, adanya imunitas ini kan semakin memperkuat. Oh, saya nggak diapa-apain nanti kalau melakukan itu. Kita mungkin memahami bahwa untuk menangani ini butuh cepat gitu ya. Nah, maksud dari aturan itu, Perpu itu katanya sih berbelit-belit secara administratif ketika mengambil kebijakan. Makanya membuat kebijakan, maksudnya ketika membuat terobosan kebijakan, maka tidak bisa itu dituntut secara hukum, gitu kan? Kalau itu terkait dengan penanganan masalah COVID. Itu yang yang kedua, di dalam Perpu itu juga kemudian memberikan izin kepada pemerintah untuk melakukan defisit dari APBN itu kan biasanya maksimal selama ini menurut undang-undang itu 3% ya, maksimal itu 3%. Dengan adanya Perpu itu kemudian diatur boleh lebih dari 3%, bahasanya itu boleh lebih dan tidak ada maksimal, artinya boleh berapa saja itu ya, defisit itu boleh berapa saja. Nah, ini saya katakan ini adalah blessing. Kalau selama ini penerimaan negara itu tergantung banyak kepada pajak, ya. Sementara pajak 10 tahun terakhir tidak pernah tercapai. Sebenarnya tahun ini mungkin prediksi penerimaan pajak juga tidak tercapai. Ujung-ujungnya sebenarnya akan ngutang. Cuma bisa jadi kalau tidak ada Perpu itu kan ngutang maksimal 3% dari GDP. Pemerintah juga akan bingung. Oleh karena itu dibuka itu
Perpu itu supaya apa namanya bisa lebih dari 3%. Itu artinya apa? Pemerintah nanti boleh ini nanti ya melakukan utang sebanyak-banyaknya gitu ya. Kemudian di situ di Perpu itu juga salah satu masalah yang ada di Omnibus Law itu juga sudah diadopsi oleh Perpu terkait dengan masalah-masalah perpajakan gitu ya. Nah, itu yang terkait dengan Perpu ini. Nah, kemudian Perpu itu hubungannya apa? Hubungannya kalau kita lihat hubungannya nanti terhadap tindakan pemerintah gitu ya. Ada kemudian pemerintah sempat melontarkan ingin menerbitkan pandemic bond gitu ya, utang yang besar sekali yang tenornya sampai 40 tahun, bayangkan hampir 50 tahun walaupun berita terakhir itu sudah cancel juga, tapi bayangkan di saat di US sana suku bunga itu 0%, bahkan di Eropa itu negatif, kita mau nerbitin surat utang yang bunganya itu tinggi gitu ya. Ya itu kan pasti banyak yang berminat gitu. Makanya Pak Abdul itu mengatakan ya bukan karena kita dipercaya, tetapi karena memang orang normal kalau di mana misalnya di Amerika bunga 0% di kita bisa ngasih return ya pasti akan ngambil gitu ya. Tetapi itu enggak jadi ya. Nah, sekarang gini, pemerintah dari pajak pasti tidak tercapai. Karena tadi perputaran ekonomi tidak ada gitu ya. Kemudian mau utang ternyata kemarin sempat terbitin itu bond dari sekitar 40 triliun cuma yang bisa beli itu cuma 20 sekitar 20. Artinya tidak terserap semua itu obligasi yang diterbitkan. Kemudian apa caranya? Ya caranya ya susah kan, utang ke masyarakat nggak bisa, utang ke luar negeri juga nggak. Jadi akhirnya di dalam Perpu itu kan pemerintah kemudian melabrak lagi aturan yang sebenarnya sudah ada. Pemerintah boleh langsung menjual surat utang kepada BI di pasar. Padahal sebelumnya tidak boleh. Efeknya apa? Ketika menjual ke BI, ya otomatis nanti kan jumlah uang beredar itu nanti akan besar gitu ya. Nanti inflasi dan efek turun-turunnya akan semakin lebih besar. Ya, termasuk kemudian ada usulan terkait dengan ini, usulan untuk mencetak uang. Itu memang baru usulan dari DPR gitu. Walaupun dalam perkembangannya kalau saya lihat BI juga tidak setuju dengan itu, gitu ya, masih bingung. BI lebih memilih namanya quantitative easing gitu ya. Ada pelonggaran-pelonggaran supaya uang yang beredar lebih banyak, tapi tidak dengan mencetak uang. Nah, usulan ini kan sebenarnya menunjukkan sebuah kegalauan, kebingungan, kepusingan dari pemerintah gimana ini gitu ya. Nah, kita seharusnya melihatnya bukan hanya dari sisi ini ya. Ternyata kebijakan-kebijakan yang ada di dalam ekonomi yang ada pada saat ini itu kan kebijakannya seputar dari penerimanya adalah pajak ya. Kalau nggak bisa pajak itu adalah ngutang, kalau nggak bisa dari sisi moneter uang bagaimana itu sebenarnya yang diputar-putar terus, sehingga ketika ada kondisi yang seperti ini itu muter-muter juga tuh ya. Penyelesaiannya berputar di situ aja, berputar di situ saja. Oleh karena itu ketika dikatakan nanti setelah ini apa, setelah ini pasti akan penyelesaiannya akan berputar di situ-situ saja gitu ya. Tidak ada penyelesaian yang sifatnya ideologis mungkin ya, mendasar gitu ya, yang mendasar gitu ya. Kemudian masuk lagi terkait dengan BBM. Kita tahu bahwa memang alasan Pertamina kenapa kemudian tidak menurunkan harga BBM, karena memang formulasi harga BBM kan selama ini memang melihat harga histori dari 3 bulan terakhir. Nah, harga minyak katanya sih belum 3 bulan. Yang turun itu baru sebulan 2 bulan terakhir gitu. Walaupun sebenarnya sudah penurunan kalau kita lihat ada turun, tapi dari BBM ternyata nggak turun. Saya ingin menyoroti sisi inilah kemudian bagaimana sebenarnya ketika membuat Perpu di dalam kondisi sulit gitu ya, membuat Perpu melanggar aturan yang sebelumnya. Tadi masalah defisit, masalah masalah utang segala itu kan melanggar aturan sebelumnya. Nah, kalau pemerintah frame-nya itu adalah kepada masyarakat, kalau cuma mengubah aturan harga BBM yang seharusnya 3 bulan sebelumnya dirubah itu gampang gitu. Kalau punya orientasinya itu adalah masyarakat, bilang aja langsung aturan yang sebelumnya kita
ganti itu di level menteri, itu mungkin ya, perubahan itu di level menteri kita ganti langsung menyesuaikan dengan harga yang ada sekarang, karena memang turunnya jauh banget gitu kan. Tetapi itu tidak dilakukan, dan alasannya apa? Alasannya Pertamina pada saat ini mengacu pada aturan yang sebelumnya, padahal sebenarnya dalam kondisi pandemi banyak sekali aturan-aturan yang berubah gitu, dan ternyata terkait dengan BBM ini tidak mau dirubah gitu kan. Nah ini memang Pertamina ini kan bingung gitu ya. Satu sisi harganya turun di dunia, tapi di sisi lain di Indonesia dia wajib itu membeli yang domestic market obligation itu ya, minyak-minyak yang diproduksi di dalam negeri itu kan ada kewajiban untuk dijual di dalam negeri, itu Pertamina itu wajib membeli itu, dan itu masih harga tinggi. Nah dari sisi ini kita juga sebenarnya bisa melihat bagaimana ketergantungan Pertamina itu terhadap, kalau kita lihat di Indonesia itu kan minyaknya itu international oil company ya, bukan BUMN cuma bertanya, itu tergantung. Kemudian dia tergantung dengan harga minyak dan segala macam. Ya, ini kita lihat tanda petik kerapuhan dari Pertamina ini seperti ini. Kalau harganya cepat, kalau harga naik dia cepat menyesuaikan, begitu turun susah untuk menyesuaikan. Ya, dan kebijakan-kebijakan lain. Saya pikir sementara itu ya, kalau yang tadi cetak uang sudah. Yang bisa sampaikan itu, mungkin nanti kita diskusi lebih banyak lagi. Tadi W. Rahmat sempat menyinggung kondisi tahun 98 ya, krisis 98. Ya, kita juga harus ingat hari ini tanggal 12 Mei ya, 22 tahun yang lalu itu terjadi peristiwa yang memicu terjadinya reformasi gitu ya. Ya, tanggal 12 Mei 98 itu terjadi penembakan terhadap sejumlah mahasiswa dari Trisakti yang kemudian keesokannya itu memicu tergulingnya Soeharto sebagai presiden di Indonesia selama 30 tahun lebih. Dan pemicu aksi-aksi yang dilakukan oleh para mahasiswa itu adalah isu-isu masalah yang awal itu adalah masalah isu ekonomi tentunya, yang paling awal itu ya pemicu. Walaupun memang di masa Soeharto kebebasan pendapat dan segala macam itu memang sangat strict, terbatas gitu ya, tapi yang menjadi pemicu bagi masyarakat kemudian mau bergerak untuk menuntut reformasi itu adalah masalah-masalah ekonomi. Nah ini sekedar mencoba melihat aja apakah kondisi-kondisi yang terjadi sekarang ini, kondisi ekonomi terutama yang terjadi sekarang ini di masa virus COVID-19 ini bisa juga mendorong terjadinya hal-hal seperti itu, Bung Rahmat. Itu mungkin nanti pendekatan dari sisi pergerakan, ya, perubahan gitu ya. Tetapi kalau dari sisi ekonomi memang pada umumnya gitu ya, ketika masyarakat itu dalam kondisi seperti itu, kemudian respon dari pemerintah itu tidak mendukung gitu ya, respon pemerintah lambat, mengecewakan. Ya bukan, kalau berbicara kemungkinan bukan sesuatu hal yang tidak mungkin gitu ya. Bisa saja kalau kemudian sekarang gini, makanya kemudian sekarang ada wacana kembali ya, orang yang usia 45 tahun ke bawah itu boleh lagi untuk kerja gitu ya. Kemarin saya baca berita seperti itu. Kenapa? Karena sebenarnya sudah ada kebingungan ya terkait dengan kondisi ekonomi. Benar-benar PHK di mana-mana, kemudian tadi ya lapangan kerja, jangan bilang lapangan kerja, yang ada juga sudah pada tutup gitu ya, masyarakat banyak yang kelaparan. Selama ini yang jadi perhatian masyarakat yang lapar itu adalah masyarakat yang miskin sebelum kondisi pada saat ini. Padahal masyarakat yang menjadi miskin karena adanya corona itu bisa jadi banyak sekali gitu ya, yang masyarakat yang menjadi miskin. Dan ini kemungkinan ini luput dari perhatian, karena kalau kita lihat bantuan bansos itu kan dasarnya itu adalah data-data yang sebelumnya gitu ya. Sementara orang yang rentan miskin tadi yang kemudian sekarang menjadi miskin itu tambah miskin. Apa yang terjadi ketika mereka gitu ya? Bisa dibayangkan kalau kemudian tidak terorganisir, tanda petik tidak ada organisasi, mungkin yang terjadi hanya kriminalitas yang sporadis gitu ya, sporadis. Tetapi ketika ada sesuatu mungkin orang-orang yang kemudian
pemikirannya juga udah sama, mereka kita Ya. perjuangannya bisa aja mereka melakukan tuntutan itu gitu ya. Nah, saya rasa mungkin saja, tetapi nanti langkahnya mungkin nanti ada pendapat yang lain untuk terkait dengan hal itu. Saya rasa itu. Ya, baik. Terima kasih, Bung Rahmat. Ini sebelum saya lanjut ke Ustadz Ali Akbar, saya mau kasih tahu lagi ke semua partisipan yang ikut di meeting ini, di acara ini, bahwa peserta bisa menyampaikan pertanyaan melalui chatting room di Zoom. Ya, nanti paling tidak ada 3 pertanyaan dari pemirsa yang bisa saya sampaikan di forum ini untuk ditanggapi oleh para pembicara. Jadi silahkan kalau ada yang mau menanyakan pertanyaan gitu ya, menyampaikan pertanyaan, silahkan sampaikan di chatting room dulu. Nanti bisa kita lihat mana yang akan coba kita tanyakan ke pembicara. Nah, ini untuk selanjutnya saya mau beralih ke Ustadz Ali Akbar. Ya. Assalamualaikum Ustadz Ali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Tentunya Ustadz Ali melihat ini dari, saya mau minta perspektif Ustadz Ali dari sisi bagaimana Islam itu mencoba menjawab pertanyaan ini semua, bagaimana Islam itu mencoba memberikan solusi ini semua. Kalau tadi seperti disampaikan oleh Prof. Daniel bahwa penguasa sekarang ini begitu bergantungnya sama asing gitu ya contohnya, dan di alam demokrasi ini ternyata tidak bisa lagi diharapkan kekuatan penyeimbang yang harusnya ada dari masyarakat yang dalam bentuk perwujudannya adalah direpresentasikan oleh Dewan Perwakilan Rakyat, tapi ternyata Dewan sudah satu kata, satu gerak dengan pemerintah, maka harapan itu menjadi pupus gitu ya. Terus juga kondisi ekonomi yang tadi sudah dipaparkan Bung Dwi Rahmat itu sudah seperti itu. Terus pandangan dari sudut pandang Islam sendiri bagaimana gitu? Ustadz Ali melihat kondisi-kondisi seperti sekarang ini gitu ya. Terutama yang mungkin Islam apakah punya jawabannya, terutama bagaimana seharusnya para penguasa itu menghadapi kondisi krisis ini, kondisi krisis karena wabah ini, karena pandemi ini, baik dari sisi keselamatan jiwa masyarakatnya dan juga dari sisi bagaimana menjaga menjaga keutuhan ekonomi dari masyarakat gitu ya. Silakan Ustaz Ali Akbar, silakan kalau ada yang mau silakan disampaikan. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pertama-tama saya ingin menyampaikan bagaimana Islam terkait dengan kepemimpinan, karena ini adalah perkara yang paling mendasar terkait dengan prinsip kepemimpinan di dalam Islam yang seharusnya bisa menjadi dasar di dalam mengurus warga negara atau rakyat, yang kemudian pemimpin tersebut menjadi amanah yang diamanahkan untuk mengurus mereka. Di dalam Islam perlu kita pahami bahwasanya soal kepemimpinan itu adalah soal amanah. Soal amanah dalam artian sama dengan aktivitas yang lain, semua akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang kemudian memimpin atau yang diamanahkan menjadi pemimpin. Kita sudah tahu banyak dalil-dalil yang menjelaskan, mungkin di antara yang sangat masyhur itu kullukum ra'in kullukum mas'ulun 'an ra'iyatihi, al-imam 'ala an-nas ra'in wa mas'ulun 'an ra'iyatihi, dan seterusnya, sebagaimana disebutkan Bukhari atau ayat-ayat atau hadis-hadis lain terkait dengan kepemimpinan. Sehingga prinsip pertama ini yang harus dimiliki oleh orang-orang yang kemudian mencalonkan diri atau ingin menjadikan dirinya atau siap untuk menjadi pemimpin di tengah-tengah masyarakat. Kalau semuanya kelak akan dipertanggungjawabkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, prinsip di dalam kepemimpinan dalam Islam itu adalah bahwasanya kepemimpinan itu tujuannya adalah untuk mengurus rakyat. Mengurus rakyat, menjaga agama, hirasatuddin, melindungi mereka. Artinya apapun yang kemudian kebijakan-kebijakan yang ditelurkan oleh penguasa tadi, tujuan utamanya satu adalah untuk melindungi orang-orang yang ada di bawahnya sebagai rakyat yang dipimpin, termasuk agama yang mereka lalui
sebagai seorang muslim khususnya itu harus dilindungi. Itu hal yang kedua, itu prinsip. Yang ketiga yang tidak kalah pentingnya menurut pandangan Islam terkait dengan konsep kepemimpinan, sesuatu yang digunakan atau aturan yang digunakan untuk mewujudkan dua hal yang di awal tadi, menjadi pemimpin yang bertanggung jawab, yang kemudian kepemimpinan tadi tujuannya adalah untuk melindungi rakyat, jaga mereka, jaga agama dan seterusnya, adalah aturan yang tentu bisa menjamin hal itu terjadi, terwujud, dan pasti akan mendatangkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada yang lain sebagai seorang muslim adalah aturan yang disumber dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik dari Al-Quran atau sunnah dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah prinsip yang sangat penting. Artinya seseorang ketika ingin menjadi pemimpin tidak ada keinginan dalam artian sesuatu yang dikejar itu dalam konteks mungkin materi atau apa, tidak. Itu seharusnya tidak terjadi. Kalaupun terjadi mungkin tidak akan bisa menjalankan kepemimpinan dengan sebaik-baiknya karena dia akan berhadapan dengan ketentuan-ketentuan yang sudah digariskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam kepemimpinannya. Ketika persoalan ini kemudian menjadi dasar di dalam kepemimpinan, maka apapun yang kemudian muncul kebijakan yang ditelurkan, kalau kita berbicara dalam konteks kasus pandemi sekarang, maka semua harus dikembalikan kepada aturan yang Ustaz sudah Ali, ditentukan. Ustaz Ali, mic-nya bisa didekatkan sedikit. Oh ya, sudah. Agak putus-putus. Cek. Ya, oke. Halo? Ya. Ya, udah oke. So, saya ulang lagi. Jadi kalau semua kemudian sudah difahami prinsipnya, maka ketika dia memimpin seorang pemimpin di dalam pandangan Islam ini, maka dia harus mendahulukan kepentingan rakyat yang menjadi orang-orang yang menjadikan amanah dirinya. Maka dalam konteks kasus pandemi kita berbicara dalam konteks ini, maka yang didahulukan tentu adalah persoalan-persoalan yang sifatnya asasi yang mendasar. Ya, secara sederhana yang mendasar itu adalah persoalan-persoalan kalau terkait dengan manusia tentu yang paling mendasar itu tentang kehidupan. Hifdzuddin atau penjaga terhadap nafas, penjaga terhadap jiwa itu adalah perkara yang harusnya diprioritaskan. Kenapa? Karena di dalam Islam bahasanya hilangnya dunia itu jauh lebih ringan ya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala daripada meninggalnya satu orang muslim tanpa hak. Jadi kalau ada seorang muslim meninggal tidak sesuai dalam artian karena kelalaian misalnya, kelalaian penguasa sehingga muslim ini meninggal, dunia itu tidak ada bandingannya ketimbang nyawa seorang muslim ini. Artinya dengan katakan apapun yang dibandingkan dengan yang lain, materi segala macam, maka yang harus menjadi prioritas itu adalah nyawa seseorang. Ya, nyawa seseorang itu perkara yang penting. Kalau kita kaitkan dengan kasus pandemi ini, sehingga harusnya kebijakan-kebijakan yang kemudian dikeluarkan oleh penguasa atau rezim misalnya adalah kebijakan untuk melindungi nyawa. Hari ini kalau tidak salah sudah menembus 1.000 lebih yang meninggal. 1.000 lebih yang sudah meninggal. Itu luar biasa. Kalau satu nyawa saja oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dibandingkan dengan dunia. Bayangkan kalau ini adalah 1.000 nyawa. Dan kalau kita baca itu yang terdata yang sesuai dengan data yang masuk. Mungkin kalau belum masuk datanya mungkin bisa diduga kuat jauh lebih besar dari perkara itu. Artinya harusnya perkara ini menjadi prioritas di dalam kebijakan. Di dalam kebijakan penguasa. Artinya ini yang harus menjadi kebijakan utama. Jadi berbagai macam kebijakan yang ada harusnya diarahkan untuk penjagaan terhadap jiwa-jiwa yang ada pada negeri tadi atau orang-orang yang kemudian menjadi amanahnya itu rakyat. Ini perkara yang sangat mendasar yang harusnya dijadikan acuan terhadap kebijakan-kebijakan yang lain. Mungkin kalau sebagian besar orang mengatakan, ya bagaimana nanti ekonomi? Sebenarnya persoalan ekonomi, kalau misalnya itu yang menjadi dijadikan kambing hitam barangkali dengan adanya pandemi. Karena tadi disampaikan dan saya juga membaca beberapa tulisan, sebenarnya persoalan ekonomi global itu sudah agak rapuh ya, khususnya Indonesia sangat berdampak sebelum terjadinya pandemi ini. Itu persoalan kalau bicara tentang konteks itu masih mungkin bisa akan diperbaharui kalaupun kemudian mengalami kerusakan. Tapi kalau jiwa seseorang sudah hilang, tidak akan pernah kembali. Dan Allah hanya menciptakan manusia itu dengan satu nyawa, dan ketika meninggal ya sudah selesai, hilang. Dan itu adalah sesuatu kehilangan yang sangat besar. Artinya saya ingin katakan, itu dari satu sisi kalau kita bicara dalam konteks kebijakan. Di sisi lain, ada juga kemudian menjadi aturan ketika membuat sebuah kebijakan adalah tidak boleh bahaya dan membahayakan. Hadisnya jelas la dharar wala dhirar. Jadi setiap kebijakan yang dikeluarkan adalah kebijakan yang tidak bisa atau tidak boleh membahayakan, khususnya dalam hal ini rakyat, membahayakan kehidupan mereka, membahayakan
seterusnya. Sehingga saya ingin mengatakan bahwasanya kebijakan-kebijakan yang harus ditelurkan kalau menurut pandangan Islam, kalau kita berbicara dalam konteks menangani pandemi, adalah kebijakan yang fokus kepada melindungi warga negaranya, itu pertama, karena nyawa itu sangat penting. Yang kedua, barulah kemudian berbicara bagaimana memenuhi kebutuhan primer. Kebutuhan primer manusia itu makan, tempat tinggal, kalau pakaian mungkin masih mungkin bisa ditangguhkan ya terkait dengan, tapi soal makan dan kemudian persoalan tempat tinggal, apalagi mungkin ya, kayak saya misalnya dan banyak orang tinggal di daerah-daerah tertentu di Jakarta kontrak ya, biaya untuk kontrak juga perlu diperhatikan, belum memiliki tempat tinggal sendiri dan lain sebagainya. Makanya menjadi prioritas fokus dalam menangani persoalan ini adalah persoalan itu, perlindungan nyawa dan kemudian bagaimana kebutuhan primer itu bisa terpenuhi oleh pada warga negaranya. Bukan justru mengalihkan persoalan-persoalan ini pada persoalan yang lain. Dan tentu ketika ini, kalau saya melihat, kalau ada istilah kemarin ketika ada seseorang bertanya kepada saya bilang kalau pandemi ini adalah musibah. Tapi di balik terjadinya musibah pandemi ini kemudian dimanfaatkan baik oleh golongan atau bahkan penguasa di negara-negara tertentu, maka sangat mungkin sekali ini dimanfaatkan. Salah satunya yang paling minimal tadi menjadikan COVID-19 ini menjadi kambing hitam di dalam persoalan krisis ekonomi. Itu adalah pemanfaatan musibah yang ada dan itu sangat terjadi. Realitasnya bisa kita baca, kita bisa lihat. Itu gambaran pertama. Artinya kalau kita ingin melihat terkait dengan kebijakan yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah di Indonesia saat ini, kita bisa menilai ya, apakah kebijakan itu dan publik bisa melihat secara realitas ya. Karena terlihat kebijakan itu bukan kebijakan yang serius, seolah-olah main-main. Ada perubahan tidak senadanya antara saat penguasanya itu presiden dengan bawahannya. Ada ini, kemudian dianulir lagi ini dan seterusnya. Itu menunjukkan seolah-olah terlihat ini adalah bukan kebijakan yang serius. Mungkin kata Prof. Daniel tadi ya karena tidak siap menghadapi persoalan itu dan barangkali saya ingin tambahkan ingin menjaga kepentingan orang-orang tertentu di balik itu barangkali sehingga saling tumpang tindih antara satu dengan yang lain padahal ini adalah sebenarnya harusnya untuk menjaga melindungi nyawa warga negara dan bagaimana kebutuhan primer paling tidak sampai persoalan ini selesai itu bisa terlindungi atau bisa tercukupi. Itu adalah perkara yang sangat asasi. Tentu kalau dikaitkan dengan bagaimana memenuhi kebutuhan warga negara dari sisi ekonomi, ya tentu adalah tidak bisa tidak karena ini adalah tugas negara, maka negara bertanggung jawab. Tentu dalam bentuk yang tanggung jawabnya bukan sekedar menelurkan angka-angka saja, nilai bansos sekian, tapi di dalamnya perlu ada mekanisme namanya distribusinya juga harus bisa dijaga, bisa diawasi, sampai pada data yang paling penting, data-data yang itu harusnya selalu diupdate karena ini terkait dengan nasib warga negaranya. Di sini saja, di sekitar rumah saya saja, beberapa waktu yang lalu, ini sekedar contoh ya, bagaimana database itu kurang, bahasanya mungkin database 5 atau beberapa tahun yang lalu tidak diupdate. Ini ada satu lingkungan di sini, ada beberapa orang yang mendapatkan bantuan, bahkan ada yang sudah 2 kali dapat, ada yang tidak. Ada yang baru pendatang baru dapat, yang lain tidak. Penghuni lama itu kan sesuatu yang bagi tetangga ini ada apa ini kok kita nggak kebagian dan si ini. Nah itu kan jadi sesuatu yang akan menimbulkan efek psikologis lagi di tengah-tengah masyarakat. Dan itu dampak lanjutan dari persoalan-persoalan tadi. Sehingga itu menjadi perkara yang penting. Saya ingin menyampaikan dari konteks Islamnya bahwasanya Islam sangat memperhatikan nyawa seseorang. Islam sangat memperhatikan kebutuhan primer warga negaranya ketika dia adalah seorang pemimpin, sehingga fokusnya adalah bagaimana memenuhi persoalan-persoalan yang tadi. Apapun yang dilakukan dalam konteks, kalau misalnya ada proyek itu harus ditinggalkan. Kalau ada dananya misalnya, dananya dialihkan untuk urusan tadi. Apalagi misalnya, kalau digambarkan beberapa penghasilan besar yang dimiliki oleh pejabat negara harus mau dipotong misalnya kalau misalnya kurang itu harus diambil dipotongkan dimanfaatkan digunakan untuk kepentingan memenuhi kebutuhan rakyat. Cuman kelihatannya dengan memilih PSBB bukan menggunakan undang-undang kekarantinaan ya karantina kesehatan karena setahu mungkin saya perlu diluruskan setahu saya di undang-undang karantina kesehatan itu kan ada tanggung jawab negara memberikan kebutuhan misalnya terhadap manusia bahkan pada binatang misalnya hewan ternak misalnya itu betul itu dan itu karena tidak dipilih menunjukkan
ada dua hal. Satu, memang ya, tidak peduli dalam artian bukan itu yang menjadi prioritas kebijakan, yaitu nyawa seseorang, dan juga bukan tanggung jawab negara dalam hal ini mengambil alih, karena itu adalah tanggung jawabnya. Yang kedua, memang selama ini ditutup-tutupi negeri ini atau Indonesia ini sudah nggak ada duit sebenarnya. Tapi seolah-olah terlihat ada uangnya, masih ada duitnya, selalu dibesar-besarkan, tapi tidak disampaikan, bahkan untungnya semakin bertambah, sehingga itu jelas akan menambah masalah bagi masyarakat. Dan masyarakat sendiri bingung. Tetangga-tetangga di sini yang kerjanya harian, diminta di rumah, ya, kalau nggak keluar, nggak dapat penghasilan. Kalau di luar pun kemudian agak susah, dan sebagainya. Itu yang ingin katakan, kondisi sekarang, satu, ini adalah musibah, tapi musibah ini insya Allah, kalau model kepemimpinan sebagaimana yang di awal saya katakan tadi, memahami prinsip kepemimpinan di dalam Islam, ya, kemudian dia bisa menjalankan dengan sebaik-baiknya, tentu dengan aturan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita berharap ini akan menjadi masalah yang mudah diselesaikan, atau paling tidak dalam waktu cepat bisa terminimalisir dampaknya di tengah-tengah masyarakat, karena pemimpin bertanggung jawab terhadap warga negaranya dengan sebaik-baiknya. Karena itu menjadi perkara yang prioritas nyawa dan juga kebutuhan primer warga negara oleh penguasa itu sendiri. Itu barangkali menurut saya di awal terkait dengan pandangan Islam dalam persoalan. Ya, baik. Terima kasih Ustaz Ali atas pandangannya. Pemirsa sekalian, kita akan masuk ke sesi berikut. Ya, sesi berikut itu adalah pertanyaan dan komen dari audiens. Saya persilakan kepada audiens yang lain ya untuk mau menyampaikan pertanyaan langsung kepada pembicara atau mau menyampaikan sedikit opininya, kami persilakan, mungkin bisa waving atau lambaikan di apa namanya di layarnya. Silakan kalau yang mau menyampaikan. Mungkin Bung Indra, ya. Diminum dulu mungkin. Ini kan diseruput, diminum dulu kopinya. Oh iya benar. Para pemirsa bisa ya. Kopi dulu. Ini santai-santai aja ini. Santai. Ya, ini sih diskusi santai. Ini Prof Daniel, biasanya sih kalau acaranya offline itu ya pasti ada cemilannya, ada gorengannya, ada kopinya biasanya sih. Ya betul. Ya. Karena ini online, jadi kopinya masing-masing. Jadi kopinya masing-masing. Jadi silakan mau yang mau nyeruput kopinya, silakan. Monggo. Ya, maksudnya. Ini saya udah nyiapin, udah hampir habis kopi saya. Baik, nah silakan bagi yang mau menyampaikan pendapatnya secara langsung, mungkin silakan dinyalakan dulu mikrofonnya. Enggak, saya hitung sampai 5, nanti saya masuk, karena sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk melalui grup chat. Biar bisa saya bacakan juga, mungkin bisa ditanggapi sama narasumber. Untuk saat ini belum ada yang mau berani nanya langsung. Belum ada ya, Bang Indra. Mungkin langsung dari chat sih banyak. Kalau dari ini karena ada beberapa yang masuk dari chat roomnya. Saya coba tanyakan satu ini ya, coba sampaikan pertanyaannya satu ini dari Mas Budi Kristianto. Penanganan, saya bacakan ya, nanti minta penanggapan dari pemateri. Penanganan pandemi oleh pemerintah terlihat tidak sepenuh hati atas tuntutan rakyat dan dunia kesehatan agar pemerintah segera melakukan karantina. Tetapi faktanya pemerintah tidak melakukan lockdown atau karantina dengan alasan tidak ingin ekonomi terpukul. Akhirnya dimunculkanlah lockdown kaleng-kaleng, tanda kutip, yang sebenarnya tetap menyebabkan kemunduran ekonomi. Pertanyaannya, apakah langkah PSBB ini dijadikan cara termurah oleh pemerintah untuk mengurusi pandemi dan sekaligus menjadi alasan kuat untuk mengambil hutang dari luar negeri lagi atau dari asing lagi? Mungkin Prof. Dani bisa tanggapi pertanyaannya? Ya, terima kasih Dik Budi. Saya kira
pilihan bukan karantina nasional, ya, memang yang kemudian dipilih. Tadinya kan cuma physical distancing. Jadi kalau sejarahnya kita lihat, pertama physical distancing dulu, baru kemudian PSBB. Sejak awal memang Presiden menghindari lockdown, ya. Kemudian dipromosikan dulu physical distancing, kemudian baru kemudian PSBB. Ya. Jadi saya kira memang tadi sebagian karena mungkin pertama tidak memiliki kapasitas fiskal yang memadai untuk menanggung konsekuensi karantina wilayah. Ya. Yang kedua memang ada tekanan supaya ada ini kepentingan asing masuk terus yang tidak bisa di stop. Ya. Kemudian juga tadi saya setuju bahwa ada kemungkinan virus korupsi tadi ingin memanfaatkan ya situasi pandemi ini untuk mengeruk keuntungan. Kalau terjadi keruntuhan sistem keuangan, nanti bank itu bisa di bail out lagi dan terjadi korupsi lagi. Ya. Jadi ini saya kira ada persoalan trust yang luar biasa. Ya. Jadi terjadi satu distrust yang naik. Ya, ini saya kira karena public relation pemerintah buruk sekali. Ya. Buruk sekali. Dan kalau kita lihat, kalau di Amerika tuh hampir setiap hari Presiden Trump tuh muncul di ketemu wartawan. Ya. Dan masih aktif lah kira-kira. Ini kalau di sini kelihatannya tidak ada leadership yang tegas, ya. Yang ngomong cuma juru bicara task force, ya. Bahkan wakil presiden juga tidak mungkin muncul sama sekali, ya. Ya, jadi ini tidak ada leadership yang kuat. Jadi ini saya kira problem. Yang kalau kemudian muncul dugaan-dugaan seperti tadi, ya. Saya kira begitu, Pak Indra, ya. Menurut saya. Ya. Baik, terima kasih Prof. Dhani atas tanggapannya. Kemudian ada satu pertanyaan lagi dari Bung Indra Armianto. Ini pertanyaannya ditujukan khusus untuk Pak Dwi Rahmat. Ya, pertanyaannya, sebenarnya penanganan COVID-19 ini sudah ada undang-undang, yaitu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan. Jadi harusnya tidak sepatutnya dikeluarkan Perpu baru untuk menangani masalah corona. Apakah hal tersebut tidak bisa dijadikan dasar untuk menggugat Perpu tersebut? Ini pertanyaannya ditujukan ke Pak Dwi Rahmat. Silakan, Pak Dwi Rahmat. Baik, terima kasih. Kalau kita lihat di Perpu nomor 1 tahun 2020 itu kan sebenarnya dia lebih fokusnya, kalau kita lihat ya di dalam Perpu itu fokusnya lebih pada penanganan masalah ekonomi. Ya. Saya tidak tahu, saya belum membaca detail terkait yang 2008, tetapi sepertinya itu terkait dengan permasalahan kekarantinaan. Perpu nomor 1 2020 ini dia memberikan kekuatan gitu ya kepada pemerintah untuk bertindak melawan undang-undang yang sudah ada, ya, undang-undang APBN, undang-undang terkait dengan utang mungkin ya, undang-undang terkait dengan macam-macam. Tetapi fokusnya itu sebenarnya masalah ekonomi gitu ya. Makanya di situ yang dibahas detail itu masalah ekonomi, penurunan tarif pajak, kemudian pemajakan yang transaksi-transaksi online gitu, kemudian macam-macam. Tapi lebih banyaknya fokus ke ekonomi. Apa kemudian tidak bisa dijadikan dasar tadi untuk menggugat? Nah, Perpu itu kan sebenarnya banyak yang gugat, ya. Tapi kalau saya lihat gugatannya itu lebih kepada banyaknya penggugatan itu substansinya karena masalah imunitas yang digugat itu ya, imunitas penyelenggara negara yang tidak bisa dituntut itu yang digugat. Padahal kalau kita melihat dari sisi yang lebih sistemik lagi ibaratnya ya, bukan cuma itu yang seharusnya digugat gitu ya, terkait dengan tadi defisitnya, terkait dengan macam-macam ya, terkait dengan keuangan. Tapi memang Perpu ini kalau kemudian disandingkan dengan yang undang-undang yang tahun 2008 itu ya nggak seimbang gitu. Memang beda konteksnya ya di Perpu ini lebih pada ekonomi. Dan kemudian ini sudah banyak yang gugat, cuma sayangnya
kan yang digugat Perpu itu sudah disetujui tadi sore, gitu kan? Udah pasti gagal itu gugatan, kan udah jadi undang-undang ya. Saya rasa itu ya. Makanya kemudian dalam konteks penanganan masalah corona ini, kan, kalau kita lihat dari alokasi sekitar 405 triliun itu yang dialokasikan, itu kan untuk masalah corona sendiri, kesehatan sendiri kan cuma sekitar 75 T. Yang lain itu nanti lebih pada masalah ekonominya gitu ya, insentif pada masyarakat, insentif macam-macam lah ya, insentif ekonomi dan segala macam. Untuk kesehatannya sendiri nggak begitu. Nggak terlalu besar ya? Besar gitu ya, dibandingkan secara keseluruhan. Saya rasa itu, Pak Indra. Ya. Baik, jadi sebenarnya kalau hanya tadi dikatakan untuk penanganan masalah kesehatannya sendiri nggak terlalu besar, artinya sebenarnya kalau ini dari awal cepat diambil tindakannya, sebenarnya bisa gitu ya kita mengatasi ini dengan lebih cepat gitu ya ketimbang melakukan penundaan-penundaan yang kemudian malah justru makin memperberat kondisi semuanya gitu, dari segi kesehatan dan ekonomi juga gitu ya. Iya betul, setuju. Saya main lagi. Kalau tadi pertanyaan dari Budi tadi, apakah ini cara yang paling murah gitu ya? Murah, ya. Iya, ya memang itu yang paling murah. Pemerintah itu tidak mau, karena tadi kita itu benar-benar tergantung pajak. Jadi dana pemerintah itu benar-benar tergantung pajak. Bayangkan kalau aktivitas ekonomi berhenti, ya kan? Tidak ada pemasukan gitu ya. Sekaligus kemudian kalau itu kemudian tadi jadi legitimasi untuk melakukan utang gitu kan. Nah, jadi memang itu pemerintah itu masih berpikir cost and benefit-nya gitu ya. Jadi mana opsi yang paling murah itu yang diambil. Saya masih berpikir paradigmanya ke arah situ. Cara saya itu. Baik. Terima kasih Bung Dwi Rahmat. Sekali lagi saya persilakan kepada audiens yang mengikuti diskusi ini, kalau ada yang mau menyampaikan secara langsung pertanyaannya, silakan lambaikan tangan ke Bung Akbar, bisa. Silakan di on-kan aja mikrofonnya. Kalau belum ada, saya akan beralih ke pertanyaan berikut. Belum ada ya? Baik, saya akan tanyakan lagi mengenai, ini ada pertanyaan masuk juga dari chat grup ini. Dari Samsudin Umar. Carut-marut kebijakan yang ditempuh oleh pemerintah menjadikan carut-marut ekonomi. Pertanyaannya, dengan fakta kebijakan yang menyengsarakan rakyat seperti itu, bagaimana peluang sistem pemerintahan Islam untuk menggantikan sistem demokrasi yang sudah rusak sekarang ini? Ini diminta tanggapannya dari Prof. Daniel. Jadi gimana? Apakah ada peluang bagi sistem pemerintahan Islam untuk menggantikan sistem demokrasi yang sudah terbukti tidak bisa berpihak kepada masyarakat? Silakan, Prof. Ya, jadi secara ideal kita bisa melihat bahwa pandemi ini semacam saya sebut semacam collapse test terhadap bangunan bernegara ini. Jadi ini membuka seluruh kelemahan-kelemahan model pemerintahan negara bangsa ini. Ya, jadi kalau kita lihat ujian pandemi ini akan membuka seluruh luka-luka maupun cacat-cacatnya. Ya, jadi saya kira peluangnya besar jadinya. Jadi peluangnya besar bahwa kita bisa menyodorkan satu kerangka pemerintahan alternatif. Ya. Peluangnya sangat besar. Ya. Jadi di mana-mana demokrasi mati, mengalami proses kematian, fungsi-fungsi check and balances itu banyak yang tidak berfungsi, ya. Dan pandemi ini menjadi semacam alasan yang sangat kuat untuk menakut-nakuti, ya, menakut-nakuti orang, melakukan kontrol yang lebih kuat sehingga arahnya ke arah police state,
satu negara polisi. Ya. Jadi memang nanti banyak hukum-hukum, regulasi-regulasi itu akan dihapus ya, di-override oleh oleh aturan-aturan nanti seperti Omnibus Law dan perpu-perpu itu. Ya. Jadi saya kira peluang kita mengajukan pemerintahan alternatif yang berdasarkan Islam itu sangat besar. Ya. Jadi saya kira kita harapkan terjadi semacam transisi, suksesi yang tidak terlalu berdarah-darah. Ya. Ini tentu kalau nanti terjadi semacam social upheaval, satu persoalan sosial, kalau ini tidak bisa dikendalikan, mungkin bisa terulang tuh peristiwa 98. Ya. Sekarang tinggal bagaimana kita menyiapkan satu sistem baru, ya, yang lebih cocok. Saya kira tadi saya katakan bahwa pemerintahan Islam punya kans besar. Ya, ini kita tinggal memahami realitas sosiologisnya gimana, ya. Dan supaya nanti kekuatan-kekuatan perubahan itu bisa dikanalisir oleh berbagai macam kelompok, saya kira, ya, supaya tadi bisa terjadi proses-proses suksesi yang lebih damai lah, katakan gitu ya. Kita upayakan terjadi perubahan-perubahan yang lebih damai, tidak terlalu berdarah. Ya, saya kira ini perlu. Saya kira beberapa pihak sudah menyiapkan skenario-skenario seperti ini, ya. Dan saya kira tadi saya katakan pandemi ini merupakan collapse test, ya, satu ujian yang membuka seluruh cacat-cacat kehidupan berdemokrasi kita. Ya. Saya kira peluangnya besar. Kalau pertanyaannya peluang, saya kira begitu. Ya. Ya, baik, Bro. Tentunya kita nggak berharap seperti 98 lagi atau mungkin 65 gitu, ketika ketika transisi kekuasaan itu mengorbankan begitu banyak jiwa gitu ya. Tentunya kita tidak menginginkan hal itu. Tentunya kita ingin kalaupun ada terjadi hal seperti itu, tentunya kita berharap terjadi dengan hal atau dengan jalan yang halus gitu ya, smooth gitu ya. Damai gitu ya, enggak tanpa itu semua. Nah, kemudian saya mau sedikit beralih ke Ustadz Ali Akbar. Ustadz Ali. Tadi Prof. Daniel sudah sedikit menyinggung tadi mengenai bahwa kondisi COVID ini membuktikan bagaimana rapuhnya sebuah sistem. Ya, bukan lagi cuma rezim yang berkuasa, tapi juga sebuah sistem gitu ya. Tentunya masyarakat juga harus diberikan alternatif begitu. Bagaimana sebuah bentuk sistem atau tata aturan yang baru yang tentunya lebih sustainable, yang lebih kuat, yang bisa bertahan terhadap segala macam kondisi gitu. Karena memang biasanya sistem itu bagus atau tidak kan diujinya di kondisi yang krisis gitu ya, di kondisi yang paling berat gitu, bukan di kondisi yang sedang bagus, sedang smooth gitu ya. Tentu bukan di situ ujiannya, tapi ujiannya ketika kondisi itu sedang berada dalam puncak-puncak beratnya gitu ya. Nah, itu bagaimana Ustaz Ali melihatnya? Sudah bahasa saya mengatakan sudah nampak ya di media juga ditunjukkan bagaimana solusi-solusi yang ada ditawarkan dalam konsep sistem yang ada sekarang. Tidak terlihat ujungnya sampai kemana, sehingga ingin digambarkan bahwa saya tidak tahu ini akan kemana. Sehingga memang tidak ada pilihan lain dengan dua alasan. Satu, sebagai seorang muslim, sebagai bagian dari keyakinan agamanya. Maksudnya yang kedua, dilihat dari aspek bagaimana Islam sebagai sebuah agama juga sebagai sebuah ideologi yang di dalamnya ada aturan yang mengatur kehidupan manusia, sudah terbukti sejak zaman baginda Rasulullah SAW sampai bahkan 14 abad lalu, ya. Dan itu adalah realitas yang tidak bisa dipungkiri. Tentu ketika kita lihat realitas sekarang, kalau ditanya apa alternatifnya, ya dengan dalih alasan sebagai seorang muslim dari aspek normatifnya. Yang kedua, dan ini adalah kewajiban, ditambah dengan realitas bagaimana
sistem di dalam Islam bisa bertahan sangat lama, 14 abad lamanya, dan di dalamnya berbagai macam masalah termasuk wabah yang pernah terjadi masa Rasul atau pada masa sahabat, ada beberapa wabah yang terjadi pada masa itu juga pernah dilewati dan berhasil tidak merusak dan tidak menyebabkan keruntuhan sistem Islam tadi, sehingga tidak ada alasan lain sebenarnya. Kemudian seorang Muslim khususnya negeri ini, apalagi mayoritas, menolak alternatif yang bisa dikatakan tidak ada pilihan lain kecuali sistem Islam yang bukan sekedar ini adalah sistem yang bisa memberikan solusi, karena dalam konteks sejarahnya sudah bisa menangani persoalan-persoalan wabah pada masa lalu dengan berbagai macam kebijakannya. Bahwasanya ini juga kelak akan mendatangkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala karena kita menjalankan perintah Allah. Itu yang perkara yang pentingnya. Keberkahan itulah yang kemudian yang juga jangan kita abaikan. Kita mungkin bisa berdalih dengan alasan macam-macam kenapa harus Islam, mungkin ada yang berdalih dengan Eropa dan seterusnya. Tapi semua tidak akan bisa memberikan keberkahan di dalam kehidupan kita kecuali dari Islam itu sendiri. Tidak ada yang bisa mendatangkan keberkahan kecuali apa yang telah ditetapkan oleh Allah dan apa yang telah diwajibkan. Itu dari sisi konteks keyakinan sebagai seorang Muslim. Kalau kita mau uji konsep ini, kita bandingkan atau barangkali kalau kita mau perhadapkan dengan sistem yang lain, silahkan saja kita uji di ruang publik barangkali dengan pakar yang ada, sehingga ini tidak hanya diyakini bagi seorang Muslim, tapi juga sistem ini adalah sistem yang juga bisa diterima oleh orang-orang non-Muslim. Kita uji saja. Itu baru dikatakan fair kalau kemudian ada yang menolak sistem ini. Tapi persoalannya saat ini kan bahasanya monsterisasi terhadap ajaran Islam itu sudah dilakukan, dan ini adalah tugas kita sebagai seorang Muslim untuk menghilangkan monster itu di dalam sistem Islam dengan berbagai macam persoalan-persoalan yang ada. Islam ajarannya dikriminalisasi, aktivisnya kemudian dikriminalisasi dan lain sebagainya. Tentu ini adalah perkara yang juga harus kita bangun. Artinya kita bangun, kita sadarkan masyarakat bahwa itu adalah bagian dari propaganda agar Islam sebagai sebuah sistem, kalau dikatakan sekarang oleh sebagian orang alternatif, itu betul-betul tidak bisa diterapkan. Padahal sesungguhnya itu adalah sangat realistis, sangat mungkin diterapkan dengan khususnya dengan adanya realitas sekarang. Karena Islam ketika ingin menyelesaikan sebuah persoalan tidak hanya bicara tentang konsep subsistem itu sendiri, tapi mengkaitkan subsistem satu dengan yang lain, sehingga ini menjadi solusi yang komprehensif, tidak berdiri sendiri, tidak parsial. Tidak hanya kalau bicara tentang ekonomi saja, tapi bicara ekonomi juga dikaitkan dengan pendidikan, dikaitkan dengan lapangan kerja, dikaitkan dengan macam-macam, sehingga ini menjadi solusi komprehensif di tengah-tengah persoalan yang menimpa dunia saat ini, khususnya di Indonesia barangkali. Yang kita lihat realitasnya, orang semakin bingung. Ya, kalau kita ngikutin sosial media sih, kita kalau melihat pernyataan-pernyataan netizen ya, dengan kadang-kadang kebijakan yang ada sekarang, sungguh itu adalah menunjukkan kekecewaan yang berat barangkali terkait kebijakan-kebijakan yang ada. Tentu tawarannya kita berikan Islam sebagai solusi yang sudah terbukti dalam lintas sejarah dan kemudian sangat mungkin diterapkan di saat ini. Itu yang bisa saya tambahkan barangkali. Ya, tadi saya mau tanya lagi sedikit. Nah, iya, tadi mungkin nanti mic-nya agak dideketin sedikit karena agak sering terputus-putus tadi. Iya. Ya, tentunya sistem Islam itu kalau bagi Muslim yang berpegang berpegang teguh dengan agama itu adalah tuntutan keyakinan gitu ya, untuk berupaya untuk menerapkan gitu ya, baik dalam kehidupan pribadi, bermasyarakat maupun bernegara. Tapi buat yang lain mungkin butuh pembuktian empiris nih gitu loh. Butuh pembuktian. Benar nggak sih Islam, terutama ini dalam kondisi krisis sekarang ini, benarkah Islam dulu atau ada bukti empirisnya Islam itu mampu atau sistem Islam itu sanggup mengatasi kondisi-kondisi seperti ini, kondisi krisis seperti ini yang apalagi kondisi krisis yang dihadapi akibat pandemi seperti ini. Mungkin Ustaz Ali bisa memberikan penjelasan sedikit. Oke. Baik, tentu kalau kita tanyakan sekarang Islamnya belum diterapkan,
secara keseluruhan, itu tidak fair kalau kemudian mengatakan Islam tidak bisa menyelesaikan persoalan itu. Tapi dalam konteks historisnya, selama 14 abad namanya, di dalamnya juga banyak ada wabah yang pernah terjadi sejak zaman Rasul sampai 14 tahun namanya, kemudian sistem itu berdiri tegak. Itu kan juga bisa menjadi salah satu bukti bahwa Islam bisa menyelesaikan persoalan-persoalan yang bahasanya sama-sama wabah. Pada saat ini corona, pada masa lalu ada taun misalnya, dan itu bisa keluar dari persoalan itu, dan bahasanya tetap menjadi sebuah sistem yang hidup cukup lama, 14 abad lamanya. Itu hal yang pertama. Yang kedua, berikanlah kesempatan Islam untuk dalam artian mempresentasikan, menjelaskan konsepnya seperti apa. Karena saat ini yang terjadi belum apa-apa, Islam kemudian dimonsterisasi. Sehingga langsung kemudian Islam distigmatisasi bahwa Islam begini dan begitu. Belum ada kesempatan untuk menjelaskan konsep Islam secara paripurna, bagaimana konsep Islam kemudian memberikan solusi terhadap persoalan-persoalan yang ada yang secara komprehensif. Kemudian belum itu dilakukan, kemudian sudah muncul yang namanya monsterisasi, stigmatisasi, dan lain sebagainya. Sehingga ya, bagaimana mungkin kemudian keyakinan itu di tengah-tengah masyarakat, khususnya yang non-Muslim, bisa mengetahui konsep Islam itu seperti apa. Andai kata diberikan kesempatan, saya yakin insya Allah ulama-ulama kita bisa menjelaskan bagaimana konsep Islam menyelesaikan problematika yang ada. Ini saja sederhananya ya, yang barangkali ketika ini sederhana, yang sangat sederhana barangkali. Misalnya kasus wabah ini, kita banyak diminta cuci tangan dan seterusnya. Islam dari dulu sudah mengajarkan kebersihan cuci tangan, diantaranya melalui berwudu. Itu mungkin ada kecocokan, tapi paling tidak ajaran-ajaran menjaga kesehatan, kalau itu salah satu bentuk pencegahannya, dari Islam itu sudah diajarkan bagaimana menjaga kesehatan badan, minimal dengan berwudu. Kaum muslim itu kan paling tidak yang wajib itu melaksanakan 5 kali. Jadi kalau setiap 5 waktu mau salat kemudian dia berwudu, nanti tiap kali itu dia membersihkan tangannya dan lain sebagainya. Belum salat sunnah yang lainnya dan lain sebagainya. Itu hal yang pertama. Yang kedua, mungkin juga perlu dilihat ini sebagai bentuk reaksi barangkali beberapa negara, misalnya di Belanda kalau saya tidak salah ingat kemarin, justru di publik di tempat-tempat umum itu justru banyak disampaikan kutipan-kutipan dari ayat-ayat Al-Quran, termasuk di Jerman sudah mulai dikumandangkan azan konteks yang terbuka. Artinya sebenarnya saya sangat menduga kuat mereka sebenarnya tidak memiliki solusi, tidak ada lain kecuali Islam. Kenapa persoalannya itu terjadi? Islam yang diminta untuk menenangkan persoalan itu. Coba bayangkan, itu baru konsep persoalan yang sangat sederhana. Coba bayangkan kalau Islam diberikan kesempatan ulamanya menjelaskan konsep Islam secara komprehensif. Ya, prakomprehensif dalam forum terbuka, forum ilmiah. Silahkan nanti ada orang yang datangkan untuk membantah konsepnya atau apa, silahkan. Karena Islam tidak sebagai agama yang diturunkan oleh Allah, kita yakini adalah agama yang sangat cocok dengan berbagai macam zaman, wilayah, agama, bangsa, lokasi. Itu sangat relevan sekali. Jadi tidak ada yang kemudian Islam hanya untuk tanah Arab, tidak. Islam itu untuk rahmatan lil alamin, untuk seluruh dunia. Artinya sangat cocok sekali diterapkan di mana saja. Yang penting tadi diberikan kesempatan, paling tidak dikasih kesempatan untuk mempresentasikan konsep Islam secara keseluruhan, khususnya mungkin kepada orang-orang non-Muslim, sehingga kekhawatiran akibat monsterisasi terhadap Islam atau ajaran-ajaran Islam itu bisa terminimalisir dan diberikan kesempatan. Saya yakin, dengan saya yakin sebagai seorang Muslim, insya Allah pasti, karena ini adalah bersumber dari Allah yang menurunkan aturannya, Allah juga akan memberikan solusi, terhadap persoalan-persoalan kehidupan, dan solusinya itu pasti solusi yang datang dari Allah Subhanahu wa taala, dan semuanya sudah lengkap di dalam Al-Qur'an atau di dalam sunnah baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu barangkali dari sallallahu alaihi wasallam. Baik, terima kasih Ustaz Ali. Saya boleh menambahkan? Ya, silakan Prof. Ya. Silakan Prof. Ya, saya kira kita dalam posisi sebetulnya kalau saya tidak ingin mengatakan sebagai merebut kesempatan ya. Tidak sekedar meminta kesempatan, tapi kita memang merebut kesempatan itu. Merebut kesempatan itu pertama harus kita lakukan dengan
membangun satu kehidupan alternatif. Artinya dalam memang saya tidak ingin mengatakan sebagai semacam kegiatan yang sifatnya mufarakah gitu ya. Jadi memang kita harus menjauhkan diri dari sistem ini, ya, dan mulai membangun satu. Jadi sistem ini sedang mau runtuh, ya. Jadi kita mulai membangun satu sistem baru ini pelan-pelan, ya. Sebab kekuatan-kekuatan musuh-musuh Islam itu bekerja terus untuk mempertahankan dominasinya. Ya, saya kira ini kita tidak berada dalam satu ruang yang netral. Ya, terjadi satu tarik-menarik, diskurs, counter diskurs, Islamofobia dan sebagainya. Ya. Saya kira umat Islam perlu terus membangun silaturahim, ukhuwah yang lebih baik. Betul. Membuat proyek-proyek kecil yang menunjukkan bahwa Islam itu memberi solusi, menampilkan akhlak yang baik, dan menunjukkan manfaat bagi umat sekitar. Jadi saya kira kita harus merebut kepercayaan masyarakat. Ya, merebut kepercayaan masyarakat itu tidak akan mudah. Dan kita tahu bahwa kekuatan-kekuatan, tadi saya sebut kekuatan-kekuatan komunis, itu muncul sekarang ini. Ya, dengan berbagai macam narasi yang selalu justru menyudutkan Islam terus. Ya, jadi ini saya kira kita berada dalam satu perang wacana yang perlu kita counter terus. Ya, jadi ini saya kira kita harus aktif mendidik masyarakat, dan kita jangan sampai terjebak pada rutinitas baru, kembali ke rutinitas yang lama. Ya, jadi kalau kita mau membentuk satu realitas baru, kita harus menggunakan cara-cara baru. Ya. Jadi kita tidak akan berubah kalau kita tidak mengubah diri kita, dalam arti jangan sampai kita kembali ke rutinitas yang lama yang seperti sebelum pandemi. Nah, kita tidak akan menciptakan realitas baru yang kita harapkan. Ya, jadi kita harus tadi jebakan yang paling penting itu adalah kembali kepada rutinitas lama, ya, seperti kembali ke sekolah, misalkan. Nah, sekolah itu kita tahu dia instrumen sekularisasi itu, ya. Nah, kalau kita disibukkan dengan sekolah-sekolah itu, kita lupa, ya, bahwa kita perlu mengagendakan pendidikan yang lebih membangun Islam. Kemudian kita mulai tadi kita harus punya project yang itu melahirkan quick wins, ya, contoh-contoh sukses, sehingga banyak anak-anak muda yang tidak kembali ingin jadi buruh lagi. Nanti kalau ini setelah pulang Lebaran, balik ke kota lagi jadi buruh lagi, ya, ini balik lagi ke kita awal, semua tidak akan berubah kita. Ya. Ya, jadi memang kalau bisa ya pas pulang ini kita segera ciptakan pekerjaan-pekerjaan di kawasan-kawasan agromaritim, ya. Supaya kita tidak kembali ke rutinitas yang lama itu, yang telah menjebak kita sejak awal. Ya, saya kira kita perlu segera umat Islam ini membuat proyek-proyek kecil-kecil cukup banyak di kawasan-kawasan agromaritim, membangun pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru di kawasan agromaritim itu, supaya kita tidak kembali ke rutinitas yang dulu itu, ya. Lalu kita tidak berubah ini, ya, kembali ke masa normal, tapi bukan new normal. Kita mestinya membangun satu normalitas baru yang lebih Islami lah, kata begitu. Ya, normalitas yang berbeda gitu ya. Ya. Baik, terima kasih Prof. Bisa kami tangkap ini poin-poinnya. Dan karena kebetulan sudah jam 22:20, ya, sudah terasa ini waktunya sudah menjelang akhir, karena kita batasi forum ini hanya 2 jam. Dikhawatirkan kalau ya sebenarnya kalau mau terus sih bisa sampai sahur mungkin ya, tapi kita batasi 2 jam aja sampai jam 22.30. Nah, tadi pernyataan Prof. Daniel sudah bisa kami tangkap, bisa kami terima mengenai ini, dan saya jadikan sebagai closing statement dari Prof. Daniel. Ya. Terus kemudian saya juga mau minta 2 menit lagi lah dari Bang Dwi Rahmat untuk memberikan closing statement-nya. Setelah itu akan dilanjut Ustadz Ali Akbar juga.
2 menit untuk closing statement. Silakan dari Bang Dwi Rahmat dulu. Bung Dwi Rahmat. Baik, terima kasih. Terkait closing statement itu mungkin saya dari sisi perspektif ekonomi tadi saya hanya ingin kembali lagi mengingatkan bahwa permasalahan, jangan sampai kita terjebak bahwa yang terjadi pada saat ini seolah-olah itu permasalahan COVID saja, jangan sampai terjebak, karena memang sebelumnya sudah terjadi. Kemudian tadi, secara historis Islam sudah pernah menyelesaikan solusi-solusi itu. Nanti mungkin para teman-teman yang ada di sini bisa melihat bagaimana Umar bin Khattab pada saat mengatasi krisis Ramadan itu. Di situ ada cukup sekali detail kalau kita lihat historinya bagaimana Umar bin Khattab mengatasi krisis-krisis itu. Saya rasa itu menjadi perspektif kita bahwa tidak hanya sekedar tadi masalah masalah cuci tangan segala, tapi untuk terkait dengan krisisnya sendiri itu sudah pernah dilakukan oleh Umar. Nah itu mungkin perlu kita buka kembali. Saya rasa itu Bung Indra apa yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Umar bin Khattab beneran ya? Iya, Umar bin Khattab beneran. bukan yang diklaim mirip sama Umar bin Khattab ya? Bukan ya, bukan. Baik, closing statement terakhir dari Ustaz Ali Akbar, silahkan. Baik, bismillah. Pertama, saya ingin mengatakan adanya pandemi COVID-19 ini menunjukkan kalau kita adalah hamba Allah yang lemah. Saya lebih dekat lagi. Ya, pandemi ini menunjukkan hamba kita itu adalah hamba Allah yang lemah, sangat lemah menghadapi virus ini sendiri. Kita sebagai manusia tidak bisa apa-apa ya, dalam artian belum bisa menyelesaikan problem ini. Sehingga karena kita adalah hamba yang lemah, paling bijak adalah kita kembali kepada Zat yang Maha Kuasa, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Termasuk bagaimana menyelesaikan problematika pandemi ini. Karena ini tidak bisa diingkari, juga merupakan makhluk Allah Subhanahu wa taala. Hanya Allah pula lah yang kemudian kelak bisa membantu menyelesaikan problematika ini. Sehingga solusi yang sesungguhnya adalah kalau kita dalam kondisi sekarang ini kembali kepada ajaran kita, hukum Islam, ajaran Islam, mencari solusinya, insya Allah selain kelak akan mendapatkan solusi yang komprehensif, juga pasti akan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, karena kita mengikuti ajaran yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala atau tuntunan yang bersumber dari Allah Subhanahu wa taala, baik dari Al-Qur'an dan Sunnah Nabi Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu barangkali. Baik, terima kasih Ustaz Ali untuk closing statement-nya. Saya rasa demikian diskusi kita malam ini. Ya, ngobrol-ngobrol kita malam ini di acara di Seruput, diskusi seputar urusan umat dan problematika umat. Saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para narasumber, pada Profesor Daniel M. Rashid yang sudah ikut bergabung dan menyampaikan pandangan-pandangannya yang begitu luar biasa. Juga terima kasih juga kepada Bung Dwi Rahmat, ya, atas juga pada Ustadz Ali Akbar atas semua statementnya, atas semua pernyataannya dan pendapatnya dalam diskusi ini. Mudah-mudahan ini bisa menjadi minimal itu paling tidak pembelajaran bagi diri kita, gitu ya, bahwa situasi ini, kondisi ini harus bisa kita lihat. Pertama sisi hikmahnya, yang kedua kita juga harus bisa memikirkan bagaimana solusinya dalam menghadapi ini. Dan sebagai kaum muslimin kita juga harus memikirkan bahwa solusi dari problematika ini sebenarnya bisa kita cari dari literasi Islam, gitu ya, dari Islam gitu, kita bisa cari solusinya, dan itu sangat mungkin untuk diterapkan. Solusi dari Islam itu sangat mungkin diterapkan karena memang sudah pernah sebelumnya Islam ini menghadapi kondisi-kondisi seperti ini. Islam itu sudah pernah menghadapi masalah-masalah seperti ini dan sudah pernah mengatasi problematika ini. Saya sekali lagi terima kasih kepada para narasumber, Profesor Daniel, Bang Dwi Rahmat, Ustadz Ali Akbar. Saya terima kasih, dan dari saya selaku moderator saya cukupkan. Kemudian saya kembalikan kepada admin
di Seruput, Bang Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Indra. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada pemirsa yang sudah hadir di acara Disruput, diskusi seputar isu dan problematika umat. Jangan lupa hadir kembali dalam acara Disruput ini. Oleh karena itu, like, subscribe di Jakarta Kolbu Dakwah agar tidak ketinggalan seperti acara-acara seperti yang Masya Allah ini. Banyak banget informasinya Bang Indra ya. Lalu segenap panitia juga ingin mengucapkan terima kasih kepada narasumber. Semoga dalam keadaan serba prihatin ini beliau-beliau ini diberi kesehatan dan amal jariah yang luar biasa karena ilmu. Amin, amin, amin. Dan kami juga mohon maaf bila ada salah kata dan kendala teknis. Oleh karena itu, mari kita tutup dengan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanallah wa bihamdika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.